Kalian bisa tebak nggak sama seorang tokoh yang bakal aku bahas di episode kedua ini? Orangnya nasionalis banget. Kakeknya direktur pertama Bank BNI. Pamannya seorang bunga bangsa yang gugur di pertempuran. Dan bapaknya seorang menteri. Kalian tahu siapa? Yaps, betul. Beliau adalah Prabowo Subianto. Nama Subianto diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djoyo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djoyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1952. Tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Ibunya Dora Marisigar yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro, yaitu seorang wanita bernama Minahasa yang berasal dari keluarga Maengkom di Langwan, Sulawesi Utara. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya, Sumitro Djoyo Hadikusumo, yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan yang bernama Bianti Ningsi Midarawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik lelaki, Hasyim Djoyo Hadikusumo. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menantang pemerintahan Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victorian Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia dan Prabowo masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Karena pengalamannya sering di luar negeri, Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hadi Prasetyo atau Didit. Keduanya berpisah pada tahun 1998. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, Didit tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat, dan berprofesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Prabowo mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang. Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu. Salah satu penugasan pertamanya adalah menjadi komandan peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi tim Nanggala di Timor Timur. Saat berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan peleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicholas Daus Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang pada saat operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Dengan bantuan adiknya sendiri, Antonio Lobato, kompi Prabowo menemukan Lobato di Maubisse, sebuah kota kecil 50 km di selatan Dili. Ia tewas tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada 31 Desember 1978. Salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya perlawanan terbuka Fretilin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut.
Pada tahun 1983, Prabowo telah menjabat sebagai Wakil Komandan pada Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror di Kopasanda. Pada tahun 1985, Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Yonif Para Raider 328 Dirgahayu, pasukan para Raider di Kostrad. 2 tahun kemudian, setelah menamatkan pelatihan Special Force Officer Course di Fort Benning, ia menjadi komandan batalion tersebut, jabatan yang dijabatnya selama 3 tahun. Pada 1991, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Brigif Para Raider 17 Kujang 1 yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo saat itu telah berpangkat Letnan Kolonel, terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Shana Gusmao, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin. Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini dinamain Komando Pasukan Khusus Kopassus. Ia diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Ia seterusnya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando dan Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Pada bulan Desember 1955, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai Komandan Jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Kopassus, terutama Sat 81 Kultur yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera. Yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Operasi ini berhasil menyelamatkan 10 dari 12 orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95 dan diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka atau OPM, meskipun diwarnai oleh insiden penembakan Komandan Sat 81 oleh anak buahnya sendiri. Namun operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Pada 26 April 1997, tim pendaki Indonesia yang terdiri atas anggota Kopassus, Wanandri, FPTI, dan Mapala UI berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dan mengibarkan bendera merah putih di sana. Misi ini didukung dan diperkasai langsung oleh Prabowo sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Jabatannya pernah disandang ayah mertuanya, Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya 10 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden. Sebagai Panglima Kostrad, Prabowo membawai sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Sebagai Panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan Mei 1998. Meskipun permintaan ini ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit-unit Kopassus di bawah pengawasannya di Timor Timur dari Dili menuju Yogyakarta, kemudian menuju Jakarta menggunakan kereta api. Menurut beberapa sumber, Prabowo juga dimintai pertolongan oleh Mayor Jenderal Safri Samsudi, Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, untuk mengirimkan pasukannya untuk mengamankan ibu kota. Permintaan ini dipenuhi oleh Prabowo dengan mengirimkan serdadu Kostrad untuk mengamankan beberapa bangunan penting seperti rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan. Prabowo berperan membujuk Amin Rais, salah satu tokoh penting gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan. Pada 14 Mei, ia bertemu dengan beberapa penegak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijayanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah genting.
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya Habibie dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya untuk ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara namun dihalangi untuk bertemu Presiden. Ia kemudian memerintah agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Joni Lumintang yang hanya menjabat selama 17 jam sebelum digantikan lagi oleh Letnan Jenderal Jamari Caniago. Setelah diberhentikan, Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto yang justru tidak memberinya dukungan. Ia akhirnya menerima penugasan sebagai komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumaat. Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh 6 orang Letnan Jenderal: Fahrul Razi, Wakil Ketua Jamari Caniago, Sekretaris Ari J. Kumaat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Sebagai seorang perwira tinggi militer, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam putusannya, DKP memutuskan ia bersalah melakukan tindak pidana. Pada keputusan akhirnya, mempertimbangkan status Prabowo sebagai mantu dari mantan presiden, DKP akhirnya menggunakan kata pemberhentian dari dinas keprajuritan. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karir adiknya Hasim Joyo Hadikusumo dan menjadi pengusaha. Karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, penguasa yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun dari Bank Mandiri. Prabowo memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Prabowo bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalangan Mukti Purwopranjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara atau 4,46% dan meraih 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu legislatif Indonesia tahun 2009. Partai Gerindra meraih 14.760.371 suara atau 11,81% dan menempatkan 73 orang wakilnya di DPR RI pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2014. Perolehan suara Partai Gerindra di pemilu 2014 membuatnya jadi partai ketiga terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Partai Gerindra meraih 17.594.839 suara atau 12,57% dan menempatkan 78 orang wakilnya di DPR RI pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019.
Perolehan suara Partai Gerindra di pemilu 2019 membuatnya jadi partai 2 terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Prabowo memulai kembali karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar 2004. Meskipun lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto. Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut pemilu 2009 pada KPU. Namun setelah proses tawar-menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2012, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden jika mendapat dukungan dari rakyat. Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Prabowo Subianto menghadirkan 6 program aksi transformasi bangsa dalam kampanyenya apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia ingin membangun ekonomi yang kuat, daulat, adil, dan makmur, melaksanakan ekonomi rakyat, membangun kedaulatan pangan dan energi, serta pengamatan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Dalam pemilihan umum Presiden 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno didukung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur. Koalisi ini terdiri dari 5 partai politik, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Beringin Karya. Pasangan Prabowo Sandi mendapatkan 68 juta suara, kalah dari jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Namun setelah penetapan hasil pemilu, Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk membantu tugas Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Raimishart Raijudud Prabowo berlangsung pada siang hari 21 Oktober 2019 di Jakarta. Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Prabowo. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Prabowo menerima pencalonan dirinya pada malam hari tanggal 12 Agustus 2022. Kegemaran Prabowo menulis tampak sejak SMA saat ia menjadi editor majalah SMA American School in London sejak tahun 2004. Prabowo telah menerbitkan 12 buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Luban Tobing. Selain itu, adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo juga menerima anggota marga tersebut. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Pungguan Siraja Luban Tobing (PPS LP) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan. Pada 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat Desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara Duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin,
Numang, Panglima Kodam 7 Wirabuana Mayor Jenderal Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theophilus Alongrerung, Bupati Toraja Utara Frederick Bati Soring, beserta ribuan warga setempat. Terima kasih telah menyimak video bio tokoh ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share video ini supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah jika ada kekeliruan dan kesalahan saya dalam penyampaian. Kalian juga bisa loh menjadi investor dari channel ini dengan cara mengirim suntikan dana pada link Saweria di bawah. Berapapun nominalnya itu sangat berarti untuk kami.